Selamat datang di Jejak Bisnis Kedua. Narasumber kami kali ini adalah Pak Lukmono Hadi. Beliau merupakan salah satu dosen di UPN Veteran Yogyakarta. Tidak hanya menjadi dosen, beliau juga sukses mendirikan warung yang bernama Kedai Kentang Leci. Topik yang kita bahas kali ini adalah entrepreneurship. Ngomongin soal pandemi, banyak wirausahawan yang struggle dalam bertahan selama pandemi. Tetapi Kedai Kentang Leci adalah salah satu yang bisa bertahan hingga saat ini. Ya saya Lukmono Hadi ya. Ini kedai kecil ini, saya ownernya, pemilik ya. Kentang Leci itu saya nggak ingat persis ya, tapi kira-kira 2019 akhir. Saya kan dosen bisnis ya. Berpuluh-puluh tahun saya ngajar bisnis. Nah, kenapa saya ngajar bisnis bisa? Kenapa saya nggak bisnis sendiri? Kenapa saya harus buta huruf dalam praktek? Nggak bisa ini. Saya harus ilmu kasunyatan, ilmu bukti. Nah itu awalnya. Ya, dan saya pun ya studi di mana-mana, ya tidak hanya di dalam negeri, tapi kan juga di luar negeri. Ya, saatnya saya mencoba bisnis kecil-kecilan, tapi dalam dunia realitas. Menjalankan bisnis itu tentu banyak sumber daya, ya modal, ya alat, ya. Saya memproduksi barang. Nah, hambatan yang paling berat, yang paling saya belum menemukan jawabnya, selalu berkaitan dengan faktor manusia. Ya, faktor manusia terutama sumber daya, iya, pegawai. Nah, tidak mudah mencari pegawai. Pertama, tidak mudah mencari pegawai. Tentu saya harus ceritakan, saya tidak mengikuti itu aturan-aturan UMR atau apa, sesuai dengan kekuatan saya. Tapi punya itikat, kalau ini nanti membesar, ya mungkin bisa lebih dari UMR. Kan tidak mudah mencari pegawai. Untung saya punya mahasiswa, ya mereka nge-save di sini. Iya, rezeki saya, rezeki dia juga. Saya bersyukur mereka muda, jujur, dan semangat. Dua itu. Kalau barang misalnya apa? Barang katakanlah sumber daya non-human ya. Kulkas rusak. Bisa diservis. Ada uang beli. Hari ini rusak, sore ada uang udah datang ke sini. Tapi manusia. Nah itu hambatan-hambatan. Hambatan berikutnya, bahan baku. Terutama harga. Bisnis saya itu yang sudah wassalam bahwa tidak hanya ini. Saya tadinya punya gorengan, franchise kan. Nah, namanya gorengan itu mengandalkan minyak. Ketika saya berdiri, minyak itu 28.000. Minyaknya minyak jelas tertentu, tropical. Lalu ada masa minyak goreng hilang. Dan harganya yang tadinya 28 menjadi 48. Nggak ada di pasar. Kalau ada masih lumayan. Dicari di rak-rak, di toko-toko retailer kayak Superindo, bahkan ke pasar-pasar tradisional katakan, nggak ada. Padahal kebutuhan minyak besar sekali. Itulah yang saya nggak mampu bertahan. Nah, hambatan-hambatan yang utama itu ya. Saya kalau ditanya strategi, apalagi ditanya teori, nggak pakai teori-teori sudah. Satu hal, strategi yang saya pakai, begitu itu tidak direspon oleh pasar, harus inovasi. Produk, ya. Tapi bukan berarti produk baru seminggu lalu ganti kan dihitung sendiri. Dulu minuman itu 17 atau 19, itu bisa nanya Mbak Vina atau Mbak Rita. 19 item, dari mana? Dari internet tadi itu. Kita kumpul, duduk, kita rasakan sendiri, ya kita mengambil kesepakatan. Ternyata basisnya kan sama tuh, ya basisnya kopi, basisnya susu, basisnya teh itu kan standar. Ternyata konsumen itu kan bingung ya, pilihan banyak bingung, nggak ada pilihan bingung. Ya kan, nggak laku, ya kita downgrade, sekarang jadi 5. Dulu ada ayam goreng, ayam nasi. Loh, saya masuk ke sebuah serat Blue Ocean, ya. Blue Ocean di depan ini ada, bayangkan ayam goreng. Ini jelas sudah punya brand, punya cabang di Solo lebih besar. Kalau saya head to head dengan
mereka pasti kalah. Kecuali saya pelihara tuyul, kan nggak begitu. Ya tuh, ya kan? Masih percaya begitu kan enggak kan? Jadi kalau head to head, kompetisi sudah di mana-mana, bapak hyper kompetisi, saya seperti bunuh diri. Ngapain saya bermain ayam goreng? Ternyata nggak laku. Orang pasti ke situ. Lalu saya masuk ke makanan ala Jepang. Kalau ditanya ya, pepper lunch. Tanggal 9 bulan Ramadan saya hafal persis karena itu setelah libur masuk, kita launching Jinja Korea, hot plate semua. Itu inovasi produk. Saya harus beda. Beda pun belum tentu direspon. Tidak mudah. Strateginya yaitu sabar, tidak mudah menyerah, kerja keras. Terakhir karena saya orang beragama, berdoa. Kopi Kleci ini gula arennya asli, tidak kimiawi. Itu keunggulan kita semua, apakah itu objektif atau enggak, teman-teman yang semua bagus, enak. Kalau enak menurut saya, menurut kami, nggak fair kan, teman-teman. Nah itu minuman unggulan itu sebetulnya. Apa? Basisnya kami akan jaga ini, lihat. Ya, kami nggak bermain-main dengan bahan mentah. Nggak ada obat gula. Susunya pun Carnation, ini bisa dilihat. Ini gula aren dari Kulon Progo. Ini asli. Langsung diambil dari pohonnya, berat. Itu bukan urusan saya, tidak. Padahal saya beli kimiawi, bubuk bisa. Di sepanjang jalan ini mungkin nggak ada pepperland. Ini pepperland nih. Orang mau bilang pepperland KW atau enggak, sama saja sebetulnya. Itu. Lalu Korea. Masuk saya Korea. Jinja Korea. Bahkan kimchinya ya Korea. Cuman itu produk lokal. Ketika pandemi mencapai puncaknya, angka kematian tinggi, lalu ada kebijakan resmi dari pemerintah, karantina, istilahnya apa itu karantina. Bioskop tutup, kuliah saja online, kampus tutup, apapun mengalami hibernasi, termasuk ini. Ini segmennya kan orang muda dan mahasiswa, karena lokasinya, country-nya ini kan di kos-kosan tuh. Masuk ke sini, masuk di belakang kantong itu, rumah saya di situ. Itu hampir semua anak-anak kos. Karena dekat kampus kan. Iya kan? Mahasiswa pulang kampung, kecuali yang memang orang Jogja. Kami mengalami hibernasi. Ada titik saya mau tutup. Tapi saya mencoba refleksi 1-2 menit. Kalau saya tutup, saya lulus semua. Saya lulus kontraan, saya lulus pengalaman, saya lulus harapan. Mungkin. Iya. Kalau saya tutup plus. Sementara saya tidak sampai auto pocket, saya masih bisa menjalankan bahwa masih defisit biasa dalam bisnis. Iya kan? Tapi pandemi memang berat. Semua hibernasi, apa sih yang biasa ketutup kok. Yang kelas-kelas kecil kayak begini, saya bersyukur masih mampu eksis sampai detik ini, endemi ini. Ya, saya dibantu mahasiswa, bersyukur sekali. Orang hidup itu karena harapan, ya kan? Kalau orang sudah nggak punya harapan, hope lagi, ya sudah masalah. Harapannya, saya kepengen punya minimal 3. Kecil itu fleksibel luas, ya. Besar belum tentu. Apa menjamin? Kalau misalkan saya punya dana itu kan bisa punya sendiri, bisa pinjam pihak ketiga, bisa pinjam jaringan keluarga atau pertemanan. Atau ya kalau sekarang kan apa istilahnya itu koalisi. Apa menjamin pasti itu sukses? Enggak juga. Kecil, saya pingin punya bisnis kayak ini, skalanya sekian saja. Minimal 3. Kapan? Bismillah, dalam waktu dekat. Tapi saya masih kesulitan cari tempat. Kesulitan itu karena dananya terbatas. Kalaupun besar kalaupun saya punya uang besar, ya uang idle money, belum tentu saya mau. Sekian ini, kalaupun jatuh saya nggak akan berkeping. Saya udah, iya kan? Scale of bisnisnya sekian. Selebihnya kan tinggal kopi saja kan? Minum, tinggal kopi, sudah ada, resepnya sudah ada. Jadi harapan saya, cita-cita saya, ya, bahwa suatu saat saya bisa kontrak di jalan utama, ya berkat doa
mahasiswa semua. Mulailah mumpung masih muda, ya, mulailah terjun ke dunia realita. Tidak harus merunning bisnis sendiri, ya. Tapi begitu ada kesempatan nge-save, ya, nge-save itu kan part time, betul. Jangan malu, ya. Ya, dunia itu tidak seindah yang kita bayangkan. Ya, begitu ada mahasiswa punya pengalaman di dunia realita, itu nilai plus. Jadi pegawai, akali, jangan menduduki jabatan, tidak ada tanggung jawab jabatan, selebihnya bisnis. Kata kunci kalau mau punya duit, bisnis. Dan itulah episode Jejak Bisnis bersama Pak Lukmono Hadi. Saya Dita Margareta, terima kasih.